Nah, ini yang paling penting adalah di bab ke-6. Pengalihan P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Di video kali ini kita akan membahas informasi rilisnya Permen PAN RB baru tentang paruh waktu menjadi penuh waktu. Pada prinsipnya, Menpan RB yang baru dirilis ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 yang lalu. Bagaimana isinya? Ikuti video ini sampai selesai. Sebagaimana kita ketahui bahwa Menpan RB telah pun menerbitkan Permenpan RB 16 tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Nah, ini muncul cukup lama sejak awal-awalnya dibuka pengangkatan P3K paruh waktu dalam rangka menyelamatkan rekan-rekan honorer yang saat itu tidak mendapatkan formasi. Nah, Bapak Ibu, sebagai tindak lanjut dari Menpan RB yang sudah cukup lama ini menjelang pengangkatan rekan-rekan menjadi penuh waktu, maka kita dapati PAN RB telah pun menerbitkan keputusan baru ini Peraturan Menteri Pendahuluan Aparatur Negara atau Menpan RB berkaitan dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Artinya ini khusus yang diperuntukkan untuk rekan-rekan paruh waktu menuju pengangkatan penuh waktu. Nah, di dalam file ini ada sekitar 10 halaman yang memuat informasi berkaitan dengan P3K paruh waktu itu sendiri sampai dia akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Baik, kita lihat satu persatu dari mulai bab 1 bagian ketentuan umum. Ini mungkin tidak kita baca, mulai dari pasal 1, kemudian bab 2 tentang pengadaan P3K paruh waktu itu sendiri. Di pasal 2-nya ini tentang pengangkatan rekan-rekan yang awalnya adalah penuntasan non-ASN Kemudian paruh waktu itu sendiri diangkat untuk beberapa kebutuhan mulai dari guru, dosen, tenaga kesehatan sampai dengan penata layanan operasional ataupun sampai dengan yang S1 untuk teknis. Kemudian pasal 4-nya pengadaan paruh waktu dilaksanakan berdasarkan hasil seleksi pengadaan tahun 2024 rekan-rekan yang tidak mendapatkan formasi. Nah, pasal 5 kriteria yang diangkat menjadi P3K paruh waktu, di mana rekan-rekan tidak mendapatkan formasi. Ini masih Pasal 6 ini pengadaan P3K paruh waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan untuk satu kali penetapan kebutuhan P3K paruh waktu oleh Menteri. Artinya pengangkatan itu mestinya untuk 1 tahun saja. Namun kan keadaan di lapangan berbeda tergantung dari kemampuan daerah. Kemudian pasal ke-7, status kepegawaian P3K paruh waktu ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai ASN. Dia mendapatkan NIP. Nah, ini sudah sebagaimana kita ketahui. Pasal 8 ini berkaitan dengan instansi yang belum menyelesaikan pengadaan P3K tahun 2024, pengadaan paruh waktunya juga harus mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk ditetapkan P3K paruh waktunya. Nah, yang paling pokok kita akan terus kepada pasal berikutnya. Seperti ini pasal 9, ini penting juga. Dalam hal non-ASN diusulkan menjadi P3K paruh waktu tetapi kemudian mengundurkan diri, tidak menyampaikan kelengkapan dokumen atau meninggal dunia, maka ini paruh waktunya dibatalkan. Ini sudah jelas Kemudian masalah pengangkatan, pejabat pembina kepegawaian menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11, pengadaan pembinaan kepegawaian di instansi pusat diberikan kuasa kepada pejabat pimpinan tinggi media yang membidangi kesekretariatan untuk menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu sebagaimana pasal 8. Nah, kemudian perjanjian kerja ini kita lewatkan saja Ini tentunya berisi kewajiban-kewajiban P3K paruh waktu yang pada prinsipnya sama di mana masa kerjanya ditetapkan setiap 1 tahun, dimuat dalam perjanjian sampai dengan diangkat menjadi P3K. Ini artinya bisa diperpanjang setelah 1 tahun Kemudian pasal 15, pejabat pembina kepegawaian menetapkan jangka waktu bekerja dan jam kerja bagi rekan-rekan, meskipun kenyataannya rekan-rekan tetap bekerja sama seperti ASN lainnya. Pasal 17,
Kalau 16 ini berkaitan dengan penetapan pengadaan ya, sama ya. Kemudian pasal 17 penetapan kinerja, ini juga sama, melakukan kinerja dan evaluasi kerja sebagaimana ASN biasanya. Hak dan kewajiban sudah kita pahami, ini juga sama dengan ASN yang lain. Pasal ke-20, nah, ini kewajiban P3K pada waktu ya, ini juga sudah kita pahami. Kemudian bagian pemberhentiannya, ini kita lihat P3K pada waktu, jadi tidak bisa diberhentikan sembarangan saja kecuali memang melakukan ataupun tertera di sini. Dia diberhentikan jika diangkat menjadi P3K atau calon PNS, jika memang dia mengundurkan diri atau meninggal dunia, melakukan penyelewengan terhadap Pancasila, mencapai batas usia pensiun, terdampak perampingan organisasi, kemudian tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas, tidak berkinerja, melakukan pelanggaran, kemudian pidana, kemudian dipidana dengan penjara sebelumnya, menjadi anggota atau pengurus partai. Ini yang diberhentikan. Jika tidak melakukan ini maka tidak berhak diberhentikan ya. Kemudian pasal 22, waktu mengajukan pindah, jadi P3K pada waktu jika pindah maka dianggap mengundurkan diri. Jadi pada waktu tidak seperti P3K biasa yang sekarang sudah dibolehkan pindah. Kemudian dalam hal terjadi perampingan organisasi, kalau misalnya dia harus dipindahkan, ini tidak menjadi persoalan, dia harus dipindahkan. Tapi jika ada perampingan ya. Nah, ini yang paling penting adalah di bab ke-6. Pengalihan P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Pasal 24, pejabat pembina kepegawaian dapat mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu tentunya berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil evaluasi kinerja. Lagi-lagi anggaran ya. Pasal selanjutnya, ayat selanjutnya, pengusulan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan untuk mengisi lowongan kebutuhan pada instansi pemerintah tempat P3K pada waktu bekerja. Jadi jika ada pensiun di situ, ada pengangkatan penuh waktu, maka mereka yang pada waktulah yang didulukan. Pasal 25, pengangkatan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat 1 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Pejabat pembina kepegawaian mengusulkan rincian kebutuhan P3K-nya ke Menteri. Menteri menetapkan rincian kebutuhan pada setiap instansi. Rincian kebutuhan P3K terdiri atas kebutuhan, jumlah, jenis jabatan, dan kualifikasi. Kemudian pejabat pembina kepegawaian mengusulkan perubahan status paruh waktu tadi menjadi penuh waktu dalam jangka waktu paling lama 7 hari untuk mendapatkan keputusan Menteri. Kepala BKN menetapkan pertimbangan teknis perubahan status. Jadi pertek dari paruh waktu menjadi penuh waktu. Pembina kepegawaian menetapkan pengangkatan P3K sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini masalah pengangkatan rekan-rekan menjadi penuh waktu. Kemudian bab lainnya atau ketentuan lain, P3K pada waktu dapat melamar sebagai pengadaan PNS atau P3K. Jadi rekan-rekan menjadi pada waktu jika umurnya masih memungkinkan, masih boleh mendaftar CPNS atau P3K yang lain ya. Yang penuh waktu bisa. P3K pada waktu sebagaimana masuk ayat 1 wajib mendapatkan persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian. Jadi harus dapat persetujuan dulu dari bupati, dari gubernur kalau dia berada di daerah. P3K pada waktu yang dinyatakan lulus seleksi pada pengadaan sebagaimana masuk ayat 1 dan diangkat ditetapkan sebagai calon PNS oleh pejabat pembina kepegawaian, maka baru dia bisa mengundurkan diri, diputuskan dari paruh waktunya. Kemudian P3K pada waktu dinyatakan lulus pada P3K dan ditetapkan ya, baru nanti dia bisa mengundurkan diri atau putus dari P3K pada waktunya. Dalam hal calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan P3K sebagaimana ayat 4 yang akan diangkat berkedudukan sebagai P3K pada waktu, yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai P3K pada waktu sebelum penetapan pejabat pembina kepegawaian. Jadi sebelum dilantik baru disuruh mundur ya. Ketentuan penutup peraturan ini Menteri ini berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu mulai dari tanggal 19 Juni 2026. Jadi baru saja ini sekitar berapa hari ini ya, 19 Juni, baru-baru juga ya. Jadi ini yang terbaru yang memastikan untuk aturan pemindahan rekan-rekan nanti menjadi P3K penuh waktu setidaknya di 2027, meskipun sudah kita ketahui banyak Pemda yang
masih memperpanjang SK P3K pada waktu rekan-rekan di tahun 2027 dan nanti baru berproses di 2028 untuk full time-nya. Demikian Bapak Ibu, update terkait Permen PAN RB baru berkaitan dengan P3K paruh waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.